Buat para bunda-bunda yang merasa kebutuhan dapur semakin mencekik, aku punya beberapa trik supaya meringankan beberapa beban rumah tangga kalian ya. Jangan lupa disimak sampai habis, jangan di skip-skip ya videonya. Jadi bun, ini itu tanaman polybag serbaguna ya, yang aku khususkan untuk memenuhi kebutuhan dapur atau rumah tangga aku. Seperti yang bunda-bunda tahu ya, ini adalah daun singkong guys. Kok nanam singkong di polybag sih bun? Apa keluar itu ketelanya, apa tumbuh? Nah, ini adalah aku khususkan untuk aku petik daunnya. Jadi daunnya ini aku mau manfaatin sebagai sayur guys. Jadi aku enggak memikirkan apakah nanti ini akan tumbuh ketela atau enggak, bodo amat ya, yang penting daunnya subur dan aku bisa gunakan sebagai menu yang sangat lezat setiap harinya. Enggak perlu setiap hari karena kita punya beberapa tanaman lain dan kita bisa gonta-ganti ya menunya. Nah, untuk cara menanamnya itu sangatlah mudah ya guys. Kita hanya perlu memilih batang singkong atau batang pohon singkong yang tua. Selain tua, kita juga harus memastikan batangnya itu besar guys. Tuh, kayak ini nih. Nah, karena bisa menghasilkan daun yang lebih banyak. Nih contohnya ada batang yang kecil kan. Nah, itu daunnya sedikit banget guys. Itu kita bisa simpulkan ya, kalau batang yang besar itu lebih bisa tumbuh tunasnya lebih banyak dan bergerombol banyak gitu loh guys. Untuk media tanamnya kalian gak perlu susah-susah guys. Yang penting kita rajin menyirami dan memberikan sedikit kompos ya, itu akan tumbuh dengan subur. Kalaupun kalian tidak memberikan kompos, kalian tinggal kasih sabut kelapa nih kayak seperti ini nih. Itu sudah sangat bagus untuk tanaman kalian. Apalagi untuk bunda-bunda yang hidupnya di kota ya, yang mempunyai lahan terbatas, kalian bisa manfaatkan media ini guys, karena ini simple ya, dan selain itu juga mudah dipindahkan kapanpun dan dimanapun. Kalau misalkan lahannya mau dipakai, kita tinggal pindahin aja. Selain daun singkong ya, ini ada juga bayam guys. Bayam itu mudah sekali tumbuhnya. Ini bayam tuh aku nggak nanam guys, ini tumbuh liar. Tapi kalau kita bisa manfaatkannya atau bisa merawatnya, bayam ini bisa tumbuh menjadi lebih banyak lagi dan bisa kita manfaatkan sebagai sayur buat gonta-ganti menu ya kan guys. Jadi sangat mudah dan murah meriah ya guys. Kita cuman butuh modal ini guys, polybag. Nah, ini bisa bertahun-tahun kita gunakan ya. Kalaupun nanti tanaman sudah mati, itu bisa kita tanam lagi, mungkin tanaman yang lain gitu kan. Nah, ini juga ada ketela rambat ya guys. Ketela rambat itu kalau bunda-bunda tahu, kalau bunda-bunda pernah merasakan memasak daun ketela rambat, itu sangat lezat sekali. Kalian bisa coba ya, bisa di sayur bening ataupun di oseng juga enak guys, ditumis guys kalau bahasa Indonesia mah. Nah, ini lagi adalah daun pepaya ya. Jadi kalau kalian makan pepaya ya, bijinya jangan dibuang sembarangan. Kalaupun dibuang sembarangan itu juga mudah sekali tumbuh nih, kayak ini nih. 1, 2, ini udah tumbuh guys. Belum lagi yang gede tuh ada lagi beberapa pohon di sini, pohon pepaya. Nah, itu kita udah dapat 4 ya guys, 4 tanaman sayur. Kita bisa masak 4 hari tuh. 1 hari gonta-ganti menu kan udah lumayan kan. Ini masih ada lagi di depan sana. Yang paling terpenting adalah kalian harus memperhatikan kelembapan tanah dengan cara kita menyiraminya ya, menyirami paling tidak sehari sekali. Kalaupun kalian kelupaan, maksimal itu 2 hari sekali, itu udah cukup ya. Tapi dengan catatan kalau kalian menyiram 2 hari sekali,
Media tanam itu harus dikasih yang namanya sabut kelapa ataupun sekam, nggak apa-apa ya kalau nggak punya sabut kelapa, karena ini bisa menahan air lebih lama, jadi nggak akan kekurangan asupan air. Ini juga aku punya tanaman kangkung guys, tuh udah 5 sayur ya yang bisa kita manfaatkan sehari-harinya. Nggak mungkin kita bosen makan itu-itu aja. Untuk pepaya sendiri kita bisa masak daunnya, terus pepaya muda juga kita bisa masak ya. Jadi bisa dapat 6 menu guys dari kebun aku. Lumayan kan, ngirit di dompet. Dan ini juga aku menanam beberapa pohon tomat ya. Pohon tomat itu agak susah-susah gampang nanamnya. Nih aku nanam beberapa aja, cuman tumbuh 1. Tapi nggak apa-apa, kalau untuk sekedar memenuhi kebutuhan dapur kita udah lumayan banget ya. Terus ada lagi ini daun kenikir guys. Ini sangat enak sekali kalau kita masak, dipakein sambal kelapa ya. Ini mantul sekali. Jadi udah dapet menu ke-7 ya guys. Nih, ini nanti tinggal kita selang-selingin aja, kita mau masak apa, pengen apa, tinggal cus. Selanjutnya ini juga ada yang namanya terong meranti atau lenca ya. Nih, kalau bunda-bunda suka ini juga bisa dimasak. Kalau bisa mengolahnya enak sekali nih ya. Nah, jadi udah ada 8 menu sayur aku guys. Itu kalau satu hari ganti nggak akan bosen ya. Ini juga aku nanam cabai guys. Beberapa pohon aku tanam dan alhamdulillah aku selama setahun ini nggak pernah beli cabai, karena aku selalu menyediakan tanaman cabai. Ketika ini mudah mau mati, aku selalu susulin dengan tanaman yang baru. Lumayan bisa mencukupi kebutuhan dapur aku, jadi lebih hemat ya di kantong. Selanjutnya nih aku punya pare juga guys. Alhamdulillah ada beberapa pohon pare aku yang berbuah nih, jadi bisa kita manfaatkan sebagai menu pengganti ketika lagi seret ya kantong. Jadi tinggal pinter-pinter kita aja memanfaatkan lingkungan di sekitar kita. Kalaupun lahan terbatas, kita bisa menanamnya dengan polybag. Nah, untuk pare yang terlanjur tua seperti ini, kita jangan buru-buru buang ya guys, karena ini bisa kita manfaatkan bijinya untuk membibit lagi. Jadi kalau kalian misalkan telat memanennya, kalian sebaiknya manfaatkan bijinya aja untuk membudidayakan supaya tanaman sayur di kebun kalian lebih banyak lagi. Ini menu ke-10 guys. Kalau kalian bosan dengan hijau-hijauan, kalian bisa ini masak nangka muda guys. Ini maknyus sekali kalau dimasak ya, nggak perlu lama-lama sudah empuk. Nikmat sekali. Jadi gimana guys, masih nggak mau kalian bercocok tanam di kebun sendiri? Ngirit kantong guys, nggak perlu susah-susah mikirin besok masak apa ya, tinggal cari aja di kebun. Kita bisa menanam berbagai macam sayur dan bisa bergonta-ganti menu setiap harinya. Nggak perlu mewah, yang penting sehat ya. Jadi itu tadi ya bun, beberapa sayuran yang bisa kita tanam di sekeliling kita. Nih seger-seger sekali ya. Aku rasa cukup sekian ya bunda buat video kali ini. Semoga bisa memotivasi bunda-bunda agar lebih produktif lagi ya. Selain kita bisa menghemat uang belanja, menanam tanaman juga sangat bagus untuk memelihara lingkungan agar selalu hijau ya dan tidak gersang. Baik, terima kasih bunda-bunda. Aku mohon pamit undur diri ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.